الشكر علينا di yaumil qiyamah. Amin. Amin. Salawat terkirim salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, berbicara Islam maka kita akan senantiasa berada di 3 putaran besar, yaitu masalah tauhid atau akidah, kemudian masalah akhlak, dan yang ketiga adalah masalah fikih. Maka fikih itu nanti bisa berbicara tentang fikih haji, fikih muamalah, fikih ibadah, yang di dalamnya termasuk haji, dan fikih-fikih yang lain. Makanya kalimat itu terangkum dalam satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa may yuridillahu bihi khair yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan fikihkan, Allah akan fahamkan atas agama, yaitu yang mencakup masalah berbagai macam ajaran Islam sebagai petunjuk hidup kita di dunia, sehingga Allah menjanjikan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang sudah belajar berada di atas petunjuk itu tidak punya perasaan takut dan juga tidak ada perasaan gundah-gulana. Maka di kesempatan malam hari ini kita akan berbicara tentang fikih sihir. Kalau di bulan yang lalu kita berbicara bahwa sholat itu bisa mengcover 5 tujuan hidup, yaitu beribadah, kemudian menjadi khalifah, ketiga siap untuk menghadapi ujian, dan yang keempat untuk selalu bersyukur terhadap anugerah yang Allah berikan, dan yang kelima adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara bentuk fitnah itu adalah sihir. Dan Allah menyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 tentang sihir dan sejarahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wattaba'u ma tajlus sayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa-apa yang dibacakan oleh syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini secara tersirat dan tersurat dengan 7 kaidah untuk memahami tafsir tadabbur Al-Quran, yaitu sikap, siyak, lahak, asbabun nuzulnya, menguasai ilmu nahwu shorof, kemudian menguasai tentang bahasa Arab, dan membaca kitab-kitab para mufassirin. Maka yang mendahului ayat ini siapa yang mereka mengikuti apa yang dibacakan syaitan? Maka jawabannya adalah ahli kitab yang terdiri dari Yahudi dan Nasrani. Tapi dalam hal ini mereka adalah ahli kitab dari kalangan Yahudi, karena ayat yang sebelumnya berbunyi walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabada fariqum minal ladzina utul kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Jadi ketika orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi yang mereka meyakini dalam kitab mereka bahwa Nabi terakhir nanti mahjarnya, bumi hijrahnya itu ada di Madinah, mereka datang. Tapi ketika informasi tentang kedatangannya itu tiba, mereka malah melempar nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba Allahi wara'a zuhuri.
mereka melempar kitab itu di balik punggung-punggung mereka. Ka'annahum, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Lalu ketika mereka lempar, mereka mencari alternatif apa? Wattaba'u ma tajlus sayatinu ala mulki Sulaiman. Ketika mereka melempar kitab Allah, mereka melempar panduan hidayah, petunjuk dari Allah itu, mereka justru mengikuti. Maaf, kalau orang sudah mengikuti itu sudah mengidolakan. Saya selalu memberikan satu tamsil, kalau ada anak-anak muda yang sedang gandrung pemain bola, biasanya pemain bola yang paling disukai diikuti sampai model-model rambutnya. Rambutnya disemir warna apa misalkan pink, cukur rambutnya dibikin cepak ngehek. Dia ikuti. Karena apa? Wattaba'u itu berarti sudah diidolakan. Nah, begitulah Yahudi. Ketika mereka melempar kitab yang datang dari Allah, Taurat dilempar, Injil mereka dustakan, Al-Quran mereka dustakan. Maka mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan. Dan ketika kita berbicara syaitan, akar kata dari syatona, yaitu sesuatu yang tampilannya buruk dan menjauhkan manusia dari kebenaran. Makanya setan itu selalu diilustrasikan dengan gambar yang menyeramkan. Ya betul nggak Pak ya? Makanya anak-anak itu kadang-kadang takut ketemu setan. Harusnya setan takut ketemu kita. Ya. Tapi karena di sini masalah pemahamannya tidak paham, maka dia takut sama setan. Nah, setan ini karena dia buruk dan menjauhkan manusia dari kebenaran, yang dibacakan adalah memutarbalikkan, yaitu adalah sihir. Kenapa di sini disebut dengan ala mulki Sulaiman? Bapak Ibu sekalian, orang-orang Yahudi pada masa Nabi, bahkan sampai hari ini, sebagian, mereka tidak menganggap Nabi Sulaiman itu sebagai seorang nabi, tapi mereka menganggapnya sebagai penyihir. Kenapa? Mereka menuduh Sulaiman itu bisa menundukkan jin, manusia, angin, binatang-binatang, itu karena sihirnya. Padahal yang benar justru Sulaiman itulah yang kemudian mencegah sihir dan buku-bukunya kemudian dikubur di bawah singgasananya. Sehingga orang-orang Yahudi mengatakan Sulaiman itu penyihir. Nah, Allah menurunkan ayat ini menjadi istiqroah, mensucikan Sulaiman dengan firman-Nya, wa ma kafaru Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Dan Sulaiman itu sekali-kali tidak kafir, tetapi yang kafir itu adalah para setan. Jadi para setan. Jadi setan inilah bapak-bapak sekalian, ibu sekalian, yang kemudian mengajarkan mantra-mantra. Yang setan itu belajar dari dua orang malaikat. Ya, ini ulama tafsir yang berbeda, tapi redaksi ayat ini disebutkan bahwasanya yu'allimuna an-nasa sirra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Jadi mereka mengajarkan sihir itu karena dulu dia belajar dari dua malaikat yang diturunkan Allah di negeri Babilonia. Jadi kota tertua di dunia itu Babilonia, dikira di situ Allah menurunkan malaikat yang kerjanya diperintahkan untuk mengajarkan sihir. Akan tetapi, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Kedua malaikat ini tidak akan mengajarkan sihirnya kecuali dia akan berpesan, saya ini hanyalah fitnah. Kemudian timbul pertanyaan, kalau itu sebab fitnah, kenapa? Ya kembali, karena dunia ini darul fitnah, negeri imtihan. Sama seperti Allah mengharamkan babi, lalu Allah ciptakan babi sebagai fitnah.
Dan ketika kemudian seseorang mempelajari sihir, hukumnya haram. Mempelajarinya fala takfur, jatuh kepada kekafiran. Jadi memang sihir itu nyata. Jadi sihir itu nyata sebagai bentuk fitnah. Dan kalau kita melihat sejarah, yang pernah tersihir itu bukan sekedar manusia biasa, tetapi para nabi. Dan itu masuk dalam kategori nabi ulul azmi. Kita bisa lihat ketika peristiwa di masa Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam mendakwahkan Fir'aun, maka salah satu di antara yang melanggengkan kekuasaan Fir'aun itu adalah dengan merekrut para penyihir. Para penyihir ini direkrut untuk melanggengkan kekuasaan Fir'aun. Makanya orientasi para penyihir mempelajari ini sebetulnya orientasinya adalah dunia. Ini disebutkan di dalam surat Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat 113 misalnya dikatakan, wajah as-saharatu fir'auna qalu inna lana la ajran in kunna nahdul qalimin. Maka tatkala para penyihir itu didatangkan oleh Fir'aun datang, maka apa yang dia katakan? Qalu inna lana, sesungguhnya kami la ajran, betul-betul meminta upah, meminta imbalan, in kunna ghalibin, jika kami mampu mengalahkan Musa. Jadi orientasinya adalah orientasi dunia, mempelajari sihir. Dan sihir ini, Bapak Ibu sekalian, sihir ini secara bahasa ada 3. Yang pertama dikatakan sihir satu akar dengan sahur. Jadi waktu sahur artinya waktu yang gelap. Artinya bahwa sihir itu menyembunyikan kebenaran, menampakkan kebatilan. Makanya sihir itu bekerja pada saat gelap. Sehingga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah dari Tuhan yang menciptakan waktu subuh, maksudnya waktu gelap, waktu maghribnya dan seterusnya. Dan apa tujuan sihir yang paling utama? Tujuan sihir yang paling utama adalah yufarriqu bainal mar'i wa zawji, menceraikan hubungan suami istri. Jadi yang pertama tadi secara bahasa bermakna. Yang kedua, sihir bermakna at-tahayyul, yaitu menghayalkan. Jadi orang yang terkena sihir itu adalah orang yang terhayalkan. Makanya santapan orang yang terkena sihir itu orang yang menghayal. Saya ingin kaya, saya ingin nikah, saya ingin ini. Akhirnya apa? Menghayal, setannya datang, pasang judol kalah, main penjol, akhirnya brojol, babak belur. Jadi ini semua adalah tahapan khutuwatu syaitan, langkah-langkah syaitan. Nah, Bapak Ibu sekalian, makna yang ketiga, sihir itu adalah bayan. Ini yang makna positif. Jadi bayan itu penjelasan, yang runtut itu bisa menjadi sihir. Ini makna yang lainnya. Makanya Nabi bersabda, inna minal bayani sihron, sesungguhnya di antara penjelasan itu sihir. Ini gini, kalau ada orang bisa menjelaskan secara runtut dari A sampai Z, orang itu menjadi paham, maka orang itu tersihir. Orang tersihir. Seperti gini misalnya, Nabi itu kata-katanya penyihir. Ketika Nabi menghendaki seorang pemuda supaya dia sholat tahajud senang, namanya Abdullah, maka Abdullah dipegang dadanya dia. Ya Abdullah, nikmal abdu Abdullah, lau kanu yusollu billahi. Wahai Abdullah,
sebaik-baik hamba itu Abdul. Kapan dia? Kalau dia selalu sholat tahajud. Apa kata Abdullah? Abdullah tersihir oleh perkataan Nabi. Sejak Nabi memegang dada saya, mengatakan saya sebaik-baik Abdullah adalah kalau dia tidak melupakan sholat malam, tidak meninggalkan sholat malam. Maka sejak dipegang dadanya oleh Nabi, Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan sholat malam sampai mati. Masya Allah ya. Jadi kata-kata itu perlu menyihir. Ini namanya sihir. Kemudian Nabi melanjutkan, wa inna syair, dan di antara syair itu hikmah. Di antara syair itu ada hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu ilmu yang mendalam. Ya. Jadi dikatakan ilmu yang mendalam. Itu menjadi senjata. Dan syair Nabi ini bukan sekedar syair. Tujuannya apa? Ketika seseorang menghadapi sebuah ujiannya seberat apapun atau sesenang apapun, maka ketika syair ini dibacakan, dia teringat. Ya, contoh ya, ketika Nabi dalam tekanan perang Khandaq, Nabi dihadapkan dengan 10.000 kekuatan powerful. Sementara Nabi dalam kondisi paceklik menggali parit 5 meter, kedalamannya sampai 3 meter, dan itu sampai sekitar 8 kilo. Kita bisa bayangkan tanahnya tanah Madinah. Maka dalam kondisi seperti itu Nabi membuat sebuah syair, yang syair itu memberikan hikmah. Apa kata Nabi? Allahumma la isyada illa isyal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhir. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita menghadapi satu masalah besar, ujian datang, maka ketika dunia itu dibandingkan akhirat, dunia tidak ada apa-apa. Jadi kalau kita sedang diuji, makanan banyak, uang datang 700 triliun misalkan ya, kemudian semua dalam kondisi senang, jangan sampai kita lupa ucapkan syair, Allahumma la isyada illa isyal akhir. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhir. Dunia tidak ada apa-apa. Itu namanya syair, tetapi memberikan hikmah dan mensihir. Kita kembali lagi Bapak Ibu sekalian, kita kembali lagi kepada permasalahan sihir tadi. Jadi sihir itu nyata, dan kemudian terjadilah sebuah kesepakatan antara Fir'aun dengan para penyihir. Lalu para penyihir itu tentu akan merasa ingin cepat-cepat untuk diakomodasi, bukan hanya sekedar mendapatkan bayaran tinggi, tapi Fir'aun mengatakan, qala na'am wa innakum minal muqarrabin. Kamu pasti akan dibayar mahal dan kamu menjadi orang yang didekatkan. Jadi menjadi lingkaran istananya Fir'aun. Maka ketika sudah mendapatkan sebuah kesepakatan dari Fir'aun, lalu mereka action, qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulki. Wahai Musa, kira-kira kamu yang memulai dulu mendemonstrasikan atau kami? Jadi mereka menganggap Musa itu juga penyihir. Padahal kalau suatu kejadian yang luar biasa diberikan kepada seorang nabi, namanya mukjizat. Kalau diberikan kepada seorang wali, namanya karomah. Kalau diberikan kepada kita orang-orang biasa, namanya ma'unah. Tapi kalau diberikan kepada orang-orang mujrim, orang-orang fasik, namanya istidraj. Ini terjadi. Maka kemudian Musa mengatakan, qala alqu, kamu duluan. Alqu, kamu semua. Falamma alqaw saharu ayyunan nas. Maka tatkala para penyihir itu melemparkan tali temali, ayyunan nas, saharu ayyunan nas. Jadi mata-mata manusia itu tersihir. Tadi asalnya terhayalkan, sehingga Mutawali Asy'arawi, makna sihir itu membalikkan sesuatu yang nyatanya tali tapi nampak dalam pandangan manusia adalah ular. Dan ketika nampak
saharu a'yunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin 'adzim. Pada saat itulah manusia tersihir, tak terkecualikan juga Nabi Musa, mereka dalam kondisi ketakutan. Waja'u bisihrin 'adzim. Mereka telah mendatangkan sihir yang sangat dahsyat. Nah, tatkala dalam kondisi titik nadir ini, Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang mukmin punya keyakinan ketika Allah menguji, pasti ujiannya itu rumusnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian itu pasti akan berbanding dengan keinginan kita. Dan saat-saat dalam kondisi titik nadir itulah ketika seorang mukmin menjerit, mata nasrullah, mana pertolongan Allah. Al-Baqarah 214. Maka ala inna nasrullahi qarib, pertolongan Allah dekat. Pada saat itulah kemudian wa auhayna ila Musa an alqi asok. Wahai Musa, Allah wahyukan, itu di tanganmu ada tongkat lempar. Maka ketika kemudian tongkat itu dilempar, fa idza hiya talqafu ma yafikun. Tongkat itu menjadi ular besar asli dan menyantap habis ular-ular yang sebetulnya saharu a'yunan nas, yaitu tali temali dilahap, jadi dilahap semua. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, sihir itu nyata. Bahkan Nabi Musa pun tersihir. Bahkan Imamul Anbiya wal Mursalin, Rasulullah juga pernah tersihir. Jadi Rasulullah itu tersihir. Siapa yang nyihir? Orang Yahudi. Dari mana? Bani Suraik. Siapa namanya? Labid ibnu Asom. Dengan apa dia wasilanya nyihir? Dengan sisir, rambut yang rontok, dan mayang kepala kurma jantan yang dibuat bubur kemudian ditaruh di sumur darwa. Rasulullah tersihir seakan-akan beliau mengerjakan sesuatu padahal beliau tidak. Dan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Nabi tersihir itu bukanlah satu keaiban. Ini sebagai petunjuk, ini sebagai syariat bagaimana ketika nanti kita menghadapi satu kasus yaitu sihir. Nah, maka Aisyah menceritakan, tatkala Nabi SAW itu terkena sihir, maka Nabi selalu memproteksi diri dengan berdoa, sampai kemudian Allah turunkan malaikat Jibril dan Mikail, masing-masing duduk di kepala dan di kaki, kemudian diskusi. Siapa orang ini? Kenapa dia kena sihir? Sihirnya apa ini? Siapa yang menyihir? Dijelasin semua. Nah, akhirnya Allah turunkan surat Al-Mu'awwidzatain, yaitu dua surat perlindungan, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, karena Nabi diikat dengan 11 ikatan. Maka turunkan surat Al-Falaq 5 ayat, An-Nas 6 ayat. Itu makanya Bapak Ibu sekalian, sihir itu nyata, yaitu ketika kita dalam kondisi ghaflah. Kita dalam kondisi ghaflah. Nabi SAW itu manusia sempurna, tapi kenapa Nabi dibuat pernah sholatnya lupa? Supaya ada syariat sujud sahwi. Begitu juga kenapa Nabi diberikan terkena sihir? Tujuannya untuk menjadi syariat, agar ketika kita itu terkena penyakit seperti ini, maka jalan keluarnya adalah dengan melakukan ruqyah syar'iyyah, yaitu meruqyah dengan cara yang syar'i, yang keyakinan penyembuhannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakini bahwa Al-Qur'an wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai sifat, sebagai penawar, jadi sebagai obat. Makanya Al-Quran ini adalah obat. Sehingga ketika seorang mukmin itu beriman, berilmu, setan tidak bisa masuk, bahkan takut. Seperti setan takut dengan Umar. Kapan setan itu bisa kita sakiti? Setan itu bisa kita sakiti kalau dia sedang menjelma. Makanya setan untuk menjelma itu hati-hati, Pak. Dan setan itu pernah menjelma, datang sebagai ajudannya iblis, itu namanya Ifrit. Jadi jin Ifrit itu ajudannya iblis. Ini yang juga pernah
menjanjikan Sulaiman untuk mendatangkan singgasana Bilqis sebelum Nabi Sulaiman berdiri. Tapi saat Nabi sedang sholat malam di Masjid Nabawi, datang dia mau ditangkap sama Nabi, diikat pakai sorban. Tujuan Nabi apa? Supaya diperlihatkan nanti waktu subuh sahabat datang lihat setan. Tapi Nabi punya adab. Nabi ingat doanya Nabi Sulaiman, Allahumma la yanbaghi ahadun min ba'di. Ya Allah, jangan kuasakan setelahku kerajaan, penguasaan kepada seorang pun. Tapi Nabi tetap imamul anbiya wal mursalin. Nabi tetap, kalau Nabi Sulaiman bisa menguasai angin yang sekali perjalanannya seperti 1 bulan, Nabi ketika Isra Mi'raj, bayangkan Pak, Nabi Isra Mi'raj dari langit dunia ini membutuhkan 500 tahun kecepatan cahaya. Jadi setan itu ketika menjelma dia bisa kita sakiti. Dia bisa menjelma menjadi manusia. Bahkan di sini juga ada setan. Yang tadi Pak, kapan? Kalau lagi ngantuk ada setan. Ini ngaji ngantuk berarti ada setannya. Ya. Tapi kalau main HP nggak ngantuk ada setannya juga. Jadi kalau ngaji ngantuk ada setannya. Makanya kita baca ta'awudz kita, setan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka setan itu bisa menjelma menjadi manusia, bahkan pakai sorban, jenggotnya panjang. Saat terjadi peristiwa musyawarah di Darun Nadwa, ketika mereka bermusyawarah orang Quraisy, apa sikap mereka terhadap Nabi Muhammad? Satu mengusulkan dia kita penjara. Maka kata yang lain, kata setan ini yang kelihatan bijak ini, setan dari Najd, iblis menjelma, kata dia percuma nanti dia akan dikeluarkan oleh pengikutnya. Kita usir saja. Kalau kita usir, dia menyusun kekuatan. Maka Abu Jahal ngomong, kita bunuh rame-rame. Setan itu ngomong cocok. Nah, itu setan itu Pak. Setan. Makanya setan itu bisa menjelma menjadi ular, bisa menjelma menjadi siapa saja, ya. Karena saat orang itu dalam kondisi lalai, bahkan setan bisa masuk, Ya. Makanya di surat Az-Zukhruf ayat yang ke-36, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa inna lahu qarin. Barang siapa yang berpaling lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pemurah, maka akan dijadikan dia teman dekatnya adalah setan. Jadi teman dekatnya jadi setan. Jadi orang kapan bisa memasukkan setan? Saat dia lalai. Tapi kalau orangnya nggak lalai, selalu mengingat Allah, maka setan itu nggak berani. Jadi ada ibu sekalian, gak usah takut sama setan. Kalau setan itu menampakkan, datang tonjok aja, ditonjok aja, dia sakit nanti. Tapi kalau kita ada setan malah lari, udah setannya senang gitu. Jadi harus kita lawan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kembali bahwasanya ketika kemudian setan itu mengajarkan sihirnya, maka yang paling getol itu adalah dari kalangan ahli kitab, kalangan Yahudi. Makanya kalau nanti ada orang nyeleneh, itu Palestina dijajah Yahudi gak habis-habis. Ada orang Jawa yang bilang gini, kita sihir saja Yahudi, kalah sihirnya. Yahudi sihirnya lebih tinggi, karena yang mensihir Nabi adalah justru dari kalangan Yahudi. Dia gurunya tukang sihir dia, dari Bani Zuraik tadi. Nah, karena yang menjadi buhul-buhulnya itu sisir, rambutnya, mayang kelapa, jantan kurma, maka Bapak Ibu sekalian, kalau membuang barang-barang bekas, hati-hati. Ya. Karena di antara yang jadikan buhul itu maaf, kadang-kadang kaos dalam, kadang-kadang bekas peci, kadang-kadang maaf celana dalam. Hati-hati. Itu semua akan dijadikan sebagai buhul. Itu
sihir itu nyata. Makanya kalau kita membuang apa-apa harus kita bacain doa. Yang bagus kalau yang kayak gitu ya dibungkus yang rapi ya Pak ya. Bungkus yang rapi, dikasih apa, jangan sampai kemudian nanti diambil, karena itu akan menjadi salah satu alat buhul untuk memperdaya kita. Terus bagaimana hukum penyihir? Hukum penyihir di dalam Islam, setelah kita tahu mempelajarinya haram, belajarnya masuk kekafiran, maka hukumnya adalah dibunuh. Jadi hukumnya dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena kerja sihir ini adalah fatal, menceraikan suami istri, termasuk memecah belah jamaah. Ini kerjaan sihir setan. Makanya Bapak Ibu sekalian, iblis dalam satu hadis itu disebutkan dia punya singgasana di lautan. Setiap hari ada laporan, datang, bos, lapor bos, apa kerja kamu? Saya sudah memperdaya anggota DPR ini mencuri korupsi. Apa kata iblis? Biasa. Makanya korupsi banyak kan biasa. Kemudian katanya, bos, saya sudah melakukan kada wa kada, biasa. Tapi datang setan, bos, namanya siapa kamu? Yasin. Oh, saya Yasin. Apa kerja kamu? Saya datang ke sini melaporkan saya telah menceraikan hubungan suami istri ini. Apa kata iblis? Ni'ma anta, sebaik-baik setan adalah kamu. Masya Allah. Jadi kalau ada orang kerjanya menceraikan suami istri, itu sebaik-baik setan. Masya Allah. Jadi setan kok paling baik, karirnya tinggi dia. Makanya hati-hati jangan sampai menjadi setan terbaik. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan kondisi ini, kenapa terjadi? Salah satunya zaman sekarang ini, orang-orang tuanya beda sama dulu. Kalau orang-orang dulu tahu setan kerja nyatanya itu adalah antara maghrib dan isya. Makanya dulu kalau orang dulu maghrib isya itu anak-anak di kerangkeng di rumah ngaji. Kalau zaman saya di Jawa dulu itu sudah ditutup. Katanya apa? Sande kolong ditutup. Makanya dulu tuh orang-orang muda, umur ibu saya itu 14 tahun, 13 tahun nikah. Anaknya 10 tahun. Orang dulu begitu, walaupun gak kenal. Jadi nikahnya muda, anak keturunan banyak tapi aman. Anak-anak sekarang, maghrib sampai isya di bawah pohon, main setan gepeng. Jadi main setan. Makanya pernikahan sekarang itu anaknya sedikit tapi tentang perceraian, dan data ini diberikan oleh data DKI di Jakarta ini angka perceraian 30%. Jadi kalau di sekitar Kecamatan Koja ini ada pernikahan 90 pernikahan, berarti pada saat yang sama ada perceraian 30. Ini survei yang terendah. Di Brebes ada Brebes, kakak saya pernah jadi hakim di Brebes, sebulan 300 orang. Saya bacanya Brebes karena kakak saya pernah tugas di sana. Dan ini memang salah satu target sihir. Nah, bagaimana caranya? Maka caranya ya kita harus kembali kepada petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah SAW. Nah, disinilah kemudian وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Orang beriman punya keyakinan bahwa ilmu-ilmu sihir itu tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa membahayakan kecuali dengan izin Allah. Jadi kita juga gak usah terlalu takut kalau orang beriman itu. Karena apa? Karena orang beriman itu diajarkan setiap habis sholat minimal kita membaca ayat kursi. Itu dibaca. Ayat kursi itu penting Pak. Jadi orang yang membaca ayat kursi insya Allah tidak akan tersihir, tidak terhipnotis. Kalau orang selalu membaca ayat kursi dipahami. Ini termasuk iblis mengajarkan kepada Abu Hurairah. Jadi kalau orang membaca ayat kursi ini insya Allah akan aman. Akan aman.
Ayo Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan izin? Izin itu begini. Kalau saya naik ke tempat Haji Eko misalnya, saya ketuk pintu, Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji tidak membukakan pintu, berarti saya tidak ada izin. Berarti tidak bisa masuk. Tapi walaupun saya tidak berkeinginan, tapi Pak Haji Eko mengizinkan, misalkan Allah mengizinkan, maka akan terjadi. Jadi misalkan Pak Haji Eko telepon, Pak Ali di rumah ada sate yang mau beli kambing, sini, wah saya datang. Walaupun diundang, nah itu masuk berarti diizinkan. Begitulah sihir. Sihir itu sekuat apapun, kalau tidak diizinkan Allah maka tidak akan terjadi. Jadi ini sebagai satu keyakinan. Makanya selalu dikatakan, saya selalu ulang-ulang, Khalid bin Walid penakluk ketika masuk ke Persia, maka ratunya itu marah, coba Khalid kasih racun yang paling tinggi. Tapi Khalid yakin semua itu harus dengan izin Allah. Maka dipegang, dipegang, diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Masih syai'un fil ardi wa fis. Ini tangannya ditambah sini di bawah satu. Diminum Pak. Diminum dulu. Ini racunnya jadi air putih. Jadi nggak membunuh. Tapi jangan sekali-kali kita coba di rumah baygon. Bismillahirrahmanirrahim, mati Pak. Jadi harus hati-hati ya. Jadi di sini artinya izin Allah itu adalah sesuatu yang mutlak. Wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan tidak ada satu kehendak pun yang akan terlaksana kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka mempelajari apa-apa yang mencelakakan mereka, yang mendatangkan mudarat kepada mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak mendatangkan manfaat kepada mereka. Walaqad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi itu sudah mengerti bahwasanya mereka membeli, maksudnya mereka mempelajari. Karena dalam hadis saya itu dikatakan kullun nasi yaghdu, setiap manusia itu berangkat faba'iun nafsahu wa mubti'uha aw mubikuha, maka dia bertransaksi apakah menyelamatkan atau membinasakan. Maka makna membeli di sini adalah mempelajari. Maka bagi dia tidak ada keuntungan sedikit pun di akhirat alias hancur. Makanya di dalam Islam itu sihir tidak ditolerir sama sekali. Walaupun nanti ada ikhtilaf di sebagian dari pendapat pengikutnya Imam Hanabilah. Jadi ada nanti namanya nusroh. Jadi kalau ada orang tersihir, salah satu menghilangkannya adalah dengan manggil tukang sihir lagi. Kenapa? Karena itu mainannya. Tapi pendapat ini dibantah oleh jumhur ulama. Kalau kita memanggil penyihir lagi, seakan-akan kita memberikan ruang eksistensi kepada para penyihir itu. Sementara dalam Islam, ketika Umar bin Khattab menafsirkan surat An-Nisa ayat 51, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tauhid. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana orang-orang yang diberikan bagian ahli kitab, mereka justru mengimani jibti. Jibti itu adalah sihir dan tauhid. Kullu ma ubidu wa udhimu min dunillah. Maka hukum penyihir itu adalah dibunuh. Ini hukumnya tegas, dibunuh. Dan bahkan Nabi SAW dalam hadis yang panjang beliau bersabda, ijtani besab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, sihir. Jadi sihir ini masuk dalam kategori perkara dosa besar yang berat setelah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena sihir itu sendiri sebetulnya adalah dia mendahului Allah. Karena orang sihir itu kan diminta datang kepada paranormal ya, walaupun namanya hijau bodoh ya. Tapi orang yang datang itu walaupun ini karena menginginkan dunia, dia mau. Dan itu biasanya terkait masalah dunia. Padahal yang dibutuhkan kita di dunia itu apa? Rezeki. Sehingga Hasan Al-Basri itu kaget. Saya itu mendapati di Al-Quran itu 90 kali rezeki itu dijamin sama Allah.
pasti diberikan. Setan itu nakut-nakutin cuma sekali. Di surat Al-Baqarah ayat 268. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan wa rahmah. Wallahu wasi'un 'alim. Wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadla. Jadi Allah menjanjikan setan itu menakut-nakuti. Makanya kadang-kadang orang itu sudah dijanjikan kalau berobat pasti akan sembuh. Kalau setiap orang pasti akan diberikan rezeki, tapi ngajuin lamaran bisa. Setan datang. Coba kamu datang ke Pak orang pintar itu. Setan nakut-nakutin. Akhirnya, padahal cuma satu ayat. Itu luar biasanya Pak. Makanya ayat ini menegaskan kepada kita, ya, intinya adalah bagaimana kita tetap kokoh istiqomah mengikuti petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ayat ini ditutup dengan apa? Wala bi'sa ma syaru bihi anfusahum. Sudah mau bisa ya? Wala bi'sa ma syaru bihi anfusahum, dan amat buruk apa yang mereka transaksikan diri mereka itu ketika mereka menjual ilmu sihir, kemudian mereka membeli. Jadi mereka membeli, mempelajarinya, menjual untuk mencari kepentingan dunia. Itu seburuk-buruk aktivitas. Laukanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Kata-kata laukanu ya'lamun ini menunjukkan sedikit sekali orang yang memahami tentang masalah janji-janji yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka setelah kita memahami tentang berbagai macam seluk-beluk sihir ini, maka salah satu yang harus kita lakukan ketika terkena seperti ini, maka hendaklah kita selalu memproteksi dengan doa-doa. Jadi ada istilah ruqyah mandiri, ada istilah ruqyah syariah, yang keyakinan kita semua itu harus dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disitulah membutuhkan kesabaran. Makanya berapa kali ketika saya ketemu dengan orang-orang yang terkena seperti itu, orang yang terkena gangguan sihir itu sebetulnya membuat dia menjadi dekat kepada Allah. Jadi dia harus ingat Allah, memproteksi diri, dan selalu menjaga wudu, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam kondisi takut, lelah, khoflah, marah, situlah menjadi mangsa setan. Beginilah Bapak Ibu sekalian yang bisa kita renungkan dalam kesempatan malam hari ini. Karena keterbatasan waktu, ya, mudah-mudahan yang singkat ini minimal bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, khususnya buat saya pribadi. Dan marilah kita senantiasa kembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk Rasulullah SAW, dan jangan sekali-kali kita melakukan di luar kaidah itu, karena akan membuat Allah nanti tidak ridho kepada kita. Padahal tujuan Allah menciptakan kita adalah agar kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar tentunya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya dan setan. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa kifarat majlis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.